Kira-kira bakal ngasih rating berapa nih Bang, di film ini? Dari 1 sampai 5 dah. Oke. 7. 1 sampai 5. Oke, gue kira 1 sampai 10. Sorry. 3 ya? Iya. Oke, kalau dari gua berarti lu 3 sampai 5 ya? Iya, 3 ya. 3 dari 5 per ya? 5. Ya, 3 dari 5. Kalau gua 3,5 dari 5 lah. Nah, untuk film Sidus Mati karena 5-nya itu adalah poin plusnya karena dia cukup menggambarkan suatu isu yang cukup rame di masyarakat kita, tapi dia berani bikin itu di film. Menarik. Sesuatu yang tidak ada bukan tidak ada ya, jarang mungkin di film-film Indonesia gitu. Gua Adit, Gue Billy. Nah, Inilah Review Review Club dari filmmaker Indonesia yang ngebahas film dari Sidus Mati karyanya Upi. Sidus Mati ini cerita tentang apa? Jadi, Hidup Semati itu bercerita tentang ada seorang ibu rumah tangga bernama Renata yang mempunyai suami bernama Edwin. Renata ini diperankan oleh Laura Basuki, Edwin ini sama Aryo Bayu. Ceritanya sederhananya tentang kekerasan rumah tangga, di mana Renata atau Laura Basuki mencoba mencari identitasnya sebagai wanita yang mandiri, bebas, tidak terkekang oleh suami. Enggak. Seperti itu. Dan dengan nuansa horor, Thriller ya? thriller, atau kita bisa sebut psychological thriller. Oke. Kita bisa melihat bagaimana penggambaran kekerasan rumah tangga lewat intensi suspense, ketegangan, horor dan sebagainya. Seperti itu. Kita mulai aja nih review. Mulai. Oke. Dari segi karakter yang namanya Renata nih, Bil. Lu memandang Renata tuh sebagai perempuan. Ya. Kemudian dari sisi teknis bagaimana sutradara ataupun Pak Yunus Pasolang ya sebagai DP menggambarkan Renata itu gimana sih sebenarnya? Oke. Kita ngomongin Renata dari gimana cara teknisnya. Nah, Di awal tuh gua udah amazed, takjub gitu dengan cara pengambilan framingnya, cara pembingkaiannya itu sangat kontributif ke psychological condition ya dari si Renata. Kan si Renata ini adalah ibu rumah tangga yang dikerasi atau apa ya enaknya katanya. Ya diperlakukan secara kasar oleh Aryo Bayu ya. Edwin ya. Jadi ada kebingungan identitas. Kebingungan identitas dalam diri Renata. Akhirnya dibingkai dengan sangat manis oleh Mas Yunus. Di opening itu ada adegan di mana si Renata baru bangun tidur. Di foreground itu ada semacam meja ya, meja yang ada pantulannya. Jadi dia tuh miring dan di pantulannya ada bagian lainnya dari wajah Renata. Jadi itu seolah-olah ada ada pesan artistik kalau karakter utama ini mempunyai kebingungan dua persona. Personality. Apakah dia seorang yang menuruti suaminya atau dia sebagai istri yang punya kebebasan? Begitu. Akhirnya ketika gua menonton full, itu gua bisa membacanya seperti itu. Dari hanya framing, akhirnya kemudian lanjut gua melihat ada framing yang menunjukkan sudut-sudut sudut-sudut kalau di tengah tuh apa istilahnya? Center. Di mana si Renata ini selalu ada di center. Ketika ada momen-momen yang sebenarnya menegangkan. Jadi misalkan ya, kita ambil adegan aja, ada adegan di mana ketika
ini karena nonton pertama kali agak lupa ya. Di adegan itu ada adegan di mana Renata lagi dimarahin sama si Mario Bayu. Duduklah Renata di sofa, di belakangnya ada lukisan. Lukisannya itu berisi ada dua wajah yang saling menyamping, seolah-olah lukisan itu menunjukkan adanya dua personal lagi, kembali lagi dua personal lagi. Ada dua personal lagi. Dan Renata itu duduk tepat di bawah lukisan itu. Dimana akhirnya tergambarkan kalau si dua personal ini sedang menghimpit Renata. Yang akhirnya gua anggap awal-awal itu gua kira Asmara Abigail yang personanya tuh berbanding terbalik sama Renata yang sangat-sangat frontal lah ya. Sangat-sangat ngomong kasar tuh bebas. Dan sangat-sangat membuka diri dengan hal-hal seksualnya. Nggak tabu lah ya. Nggak tabu. Gua kira itu si Asmara Abigail adalah persona lain dari Renata. Ternyata bukan. Jadi ada kebingungan dari gua itu. Akibat kontribusi dari si lukisan itu. Tapi acting dari Laura Basuki di film ini gimana tuh? Jadi dia sepanjang tahun ini banyak loh main film gitu. Iya. Nah, gimana? Gimana? Acting Laura Basuki deh. Penilaian lo tentang acting Laura Basuki di Hidup Semati. Karena dia jadi highlight, dia jadi protagonis, dia jadi utama. Secara impresi emang Laura Basuki ya. Saking subtilnya, menurut gue ini sebagai pujian ya. Saking subtilnya, gue akhirnya merasakan bagaimana gestur-gestur orang yang tersakiti. Sangat tanpa mengilhami bagaimana cara rasanya disakiti gitu ya. Iya, tanpa verbal. Ada gestur-gestur di mata, ekspresi mulut, lah ya, gitu. getaran mulut, tangan, bahu, dan bahkan saat dia membalik badan untuk ngeliatin lukanya aja itu terasa mendalami banget karena dia seolah benar-benar mengalami luka itu lah. Kayak gitu. Itu impresi gue ya. Jadi berapa nih? Kira-kira perlu diskor nggak sih acting dari Laura Basuki? Perlu diskor kan? Gitu. Kayaknya nggak perlu deh skor ya. Skor mulu semuanya. Nggak usah lah skor semua. Nggak usah lah. Ntar tiap aspek diskorin, jangan lah. Oke, kalau gitu kita lanjut nih dari bahas tentang Laura Basuki. Dulu dong, gue mau tahu gimana gantian dong. Laura Basuki gimana lo? Dari gue ya. Yeah. Kalau gue sih lihat Laura Basuki cukup well performing lah ya, bisa dibilang ya. Acting yang cukup bagus lah gitu di film Hidup Semati gitu, karena tadi seperti yang lu bilang dia cukup menggambarkan dan cukup mewakili atau merepresentasikan bagaimana sih menjadi istri yang cukup dikekang sama suaminya, kemudian akhirnya mengalami banyak luka lah sehingga dia jadi korban. Tapi di sela-sela itu juga ketika dia menjadi korban justru dia tidak punya cukup suara untuk mewakili kesakitannya gitu. Nah itu yang berusaha menurut gua itu yang berusaha ditangkap sama Upi dalam film ini. Bayangnya ketika lo jadi korban justru lo cukup tidak punya banyak suara, keyakinan dan kepercayaan untuk mengungkap semua itu. Karena balik lagi lo terjebak yang namanya cinta lah. Upi kan sempat ngasih statement dia pada saat press conference itu gitu. Nah mungkin secara acting ya ini cukup bagus lah Laura Basuki untuk memerankan itulah gitu, dan cukup bisa berinteraksi dengan segala macam inovasi estetika mungkin yang ditawarin sama Yunus Pasolan, sama cara bagaimana Upi juga nge-treatment si dari Laura Basuki ini gitu. Nah tapi yang menariknya ini mungkin kita next pembahasan ke berikutnya nih Bill, tentang miss-unseen yang terdapat dalam filmnya. Yang terdapat dalam filmnya gitu. Nah yang menariknya ini kan udah sangat jelas nih arah yang mau dibawa sama Upi dalam filmnya. Kalau sepenangkapan gue, maksudnya ini ada hubungannya nih, makanya kita kenapa ngebahas karakter protagonis sama miss-unseen, sama setting, sama properti, yang berhubungan dengan apa yang kita lihat di layar lah gitu kan. Secara definisi miss-unseen gitu kan. Yang menariknya adalah bagaimana karakter si Renata itu digambarkan dan dikekang dalam suatu ruang yang cukup domestik gitu loh.
Makanya ruang dari apartemen yang digunakan dalam setting film ini gitu loh cukup sempit kan, ngeliat kan, kayak jarak antara ruang tamu sama dapur begitu sempit gitu loh. Kita lihat beberapa kali si Laura Basuki atau Renata itu cukup banyak melakukan aktivitas-aktivitas perempuan ibu rumah tangga. Dia masak tapi makan nggak dimakan sama Edwin misalnya. Kemudian dia juga bahkan hal yang remeh-temeh kayak buang sampah misalnya, dia turun dari lift itu juga cukup digambarkan gitu. Yang dimana ketika dia buang sampah, turun dari lift dan segala macam, kehidupan tuh seperti tidak ada kehidupan kan. Sungguh sepi, mencekam, sesuatu yang cukup membuat penonton merasakan efek psikologinya lah gitu ketika menyaksikannya. Dengan terhimpitnya ya. Dengan terhimpitnya, dengan ruang sempit dan segala macam. Dan kalau dilihat shot yang digunakan ya begitu padat. Kalau enggak ketika kita berbicara soal ekspresi tadi yang lo bilang, kamera tuh akan selalu merekam bagian-bagian close up di mana Renata akan mengalami yang namanya kesakitan. Kayak misalnya wajah yang dia mengalami ketakutan ketika suaminya malah gak makan nasi gitu. Terus tiba-tiba tubuh ketika dia ngaca tuh buka baju gitu dengan selai penutup ya itulah gitu pokoknya. Itu kan semuanya begitu padat kan, karena untuk menunjukkan ekspresi wajahnya, makanya shot yang digunakan itu lebih banyak ya kalau nggak medium close up sama close up lah gitu. Kalaupun ngomongin long shot, shot yang lebar gitu, wide shot dan segala macamnya, itu pasti untuk nunjukin sesuatu yang mencekam tadi, untuk nunjukin psikologikalnya. Makanya ada dua aspek yang berusaha dikejar. Satu, untuk mencekam tersebut dipakailah wide shot untuk menunjukkan kengerian atau ekspresi dari Renata, digunakanlah shot-shot padat tadi, close up dan segala macam. Nah, makanya film ini syarat dengan ruang-ruang domestik yang ditempatin sama perempuan. Dapur, kamar, tempat laundry, hal-hal aktivitas yang dimana perempuan melakukan itu kan. Dia masak, tidur, kamar mandi, terus nyuci. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, gitulah. Gitu. Yang tidak bisa yang sengaja dipaksa oleh suaminya sehingga dia tidak punya peran lebih di lingkungan publik lah ibaratnya, sehingga dia hanya terjebak dan melakukan aktivitas yang ada di ruang domestik tersebut gitu. Itu menurut gua tentang mise-en-scene dan relasinya terhadap karakter dari Renata. Kalau dari pribadi lu gimana nih? Tentang mise-en-scene dan karakter. Lu tadi udah ngomongin ruang ya. Kayak lebih enak kalau kita lanjutin ke warna ya? Dibandingin dengan sebelum itu gue mau ngomong, karena warna jadi salah satu elemen penting untuk ngomongin mood filmnya. Pasti. Dan bahkan ke karakter ya. Kan ini setting itu di apartemen apartemen yang dari establish kita udah ngeliat nggak diurus lah. Yang banyak lumutnya, banyak retak-retaknya dari luar. Tapi ketika kita ke dalam itu ada variasi warna di setiap kamar karakter. Tiap kamar lah. Iya. Ada dua yang gue bahas, Asmara sama Renata. Di Renata itu warna-warnanya sangat gelap. Dalam artian gelap dan dingin. Warna-warna yang ditampilkan itu sangat-sangat mencekam lah ya. Iya, mencekam. Karena memang menunjukkan adanya otoritas dari sang suami tadi. Dan dari Renata juga ada seolah-olah ada penekanan misterinya. Ini dia kenapa? Nggak kata pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika kita melihat ruangan domestiknya Renata itu, kita ngeliat warna-warna yang sangat istilahnya itu yang sangat innocent sebenarnya. Dingin tapi innocent yang gue rasain. Polosan Renata. Lugu ya. Istri yang lugu. Dengan biru yang muda. Kemudian baju-baju yang flower dari Renata. Kemudian ada merah-merahnya yang merah. Merah dari Asmara biasanya. Itu Asmara itu merah marun ya, ke arah merah eksotis ya, yang seksi gitu ya. Tapi merah-merah di sini di Renata itu merah yang sangat ke arah merah muda lah kalau nggak salah ya. Gue juga lupa. Kemudian kalau kita ngelihat ke ruangannya Arbayu atau Edwin,
itu gue agak kaget karena warna yang ditampilkan kan dari awal itu kita tidak melihat ya si ruangan ini, si Arubayu secara sengaja disembunyikan benar-benar di film. Ketika gue ngelihat ruangannya ternyata sangat simpel. Gue tuh diekspektasikan oleh filmnya bahwa di ruangan ini kan dilarang tuh ruangan ini dimasukin sama Renata, berarti ada sesuatu dong. Tapi unexpectednya biasa banget ruangannya, jadi bener-bener dipatahin lah ekspektasinya. Dari situ akhirnya ya nggak terlalu fatal, tapi lumayan seneng lah kalau dipatahin. Oh berarti gue salah, ekspektasi gue salah. Kemudian kalau di Asmara Abigail, warna yang ditampilkan sangat-sangat mencolok sesuai dengan karakternya si Asmara Abigail yang sangat frontal. Merahnya merah marun tapi terang. Kemudian ada motif-motif macan ya kalau nggak salah. Motif macan. Terus ada foto-foto hotnya dia, photoshootnya dia. Terus ada ya warna-warna yang sangat-sangat kental dengan istilahnya lonte lah. Oh iya. Memang citranya Asmara seperti itu. Dan ada dialog soal itu juga. Ada dialog juga soal itu. Dia pekerja ini ya. Kemudian ketika Renata masuk ke dalam kamarnya si Asmara Abigail, ada kontras. Lu juga ngeliat kan? Renata pakai baju biru muda. Si Asmara Abigail merahnya kental lonte. Lalu mereka tiduran sambil seolah-olah membentuk yin dan yang kalau nggak salah. Yang gini kan? Jadi gini lah, apalah gitulah ya. Iya. Akhirnya ada pertempuran warna antara biru muda dan merah yang menunjukkan adanya benar-benar kontras banget nih dua orang ini karakternya. Itu jelas banget kan kita lihat ya. Dan di situ akhirnya gua mendapatkan seolah-olah apa ya, interpretasi kalau mungkin aja dua orang ini adalah orang yang sama. Yang gue kira dua persona itu. Lu kira bisa jadi si Asmara itu adalah sisi Renata dark side, tapi juga menjunjung kebebasan sebenarnya. Seharusnya menjadi perempuan ketika disakitin kayak gini, makanya kan ada dialog kan. Ini sorry ya kalau bahasa kasar, makanya kan si Asmara bilang anjing aja. Kalau misalnya disakitin, dia anjing kan hewan yang setia banget lah gitu. Tapi kalau misalnya majikannya menyakitinya, dia kan memberontak kan, menyerang kan gitu. Kok lu enggak gitu? Ketika dia bilang ke Renata gitu kan, dasar perempuan bego. Waktu dia langsung bilang kayak gitu. Nah jadi kayak ada Asmara ini kayak, makanya lu bilang tadi kan, mewakili sisi yang dimana seharusnya Renata tuh harus bersikap seperti ini. Ketika lu disakitin, dirundung, dilecehin dan segala macamnya gitu kan. Ya itu gua kira tuh Asmara Abigail adalah personifikasi idealnya Renata. Renata tuh mau seperti Asmara Abigail. Renata dipatahin, tidak. Itu manusia orang biasa. Yang berbeda. Gitu. Orang yang berbeda. Dua karakter yang entitasnya beda lah. Kemudian juga ada terakhir mungkin di awal tuh memang film itu mau memberikan nuansa horor. Jadi si lobby hotel apartemen itu kan banyak lampu-lampu mati tuh. Dengan wallpaper, warna catnya yang merah marun agak gelap. Emang ada niat untuk menunjukkan kalau film ini diberikan nuansa horor dan mati lampu. Tapi kemudian akhirnya dipatahin lagi di tengah ke akhir yang sama sekali berubah. Psychological thriller. Kenapa tuh? Dari ceritanya tentunya ya lah. Kan horor di awalnya. Iya. Oke. Lanjut ya. Oke. Dex apa ya? Dex terakhir sinematografi kali. Sinematografi tadi misalnya lu deh terkait artistik lah ya gitu. Soalnya terkait sebenarnya Mas Yunus di sini agak cukup unik gitu dan cukup cukup menggambarkan sesuatu yang penonton tuh jadi tahu terkait permasalahan psikologi yang dialamin Irene gitu. Namanya waktu setelah kelar nonton, salah satu hal yang paling gue suka adalah ada shot, kalau gue pribadi membahasakannya sebagai spinning shot lah gitu. Dimana artinya adalah tentang ketika Renata itu lagi di sebuah ruang laundry,
itu tuh ada kayak apa namanya soal tentang biasanya kan nyuci baju di mesin laundry kan berputar kan gitu kan. Tapi ketika apa gue lupa di scene apa, tapi ketika Renata semakin dipusingkan dengan bisikan dari Asmara, terus perlakuan Aryu apa si Edwin juga kayak gitu, dia juga ngalamin tuh kepalanya akhirnya juga ikut berputar tuh dan segala macam. Nah itu cukup apa ya? Ya tadi seperti yang bilang cukup mendefinisikan apa yang dimaksud dengan psikologi kalau itu tadi. Jadi memang benar-benar apa film ini mengajak kita untuk tahu nih psikologi yang dialamin sama si Renata ini secara sebagai teknis korban, iya sebagai teknis. Jadi secara visual ini cukup terbahasakan nih, tapi nggak lewat kata-kata. Sebagai teknis tadi. Iya, gitu. Ya. Nah ini itu yang cukup menarik gitu. Makanya tadi secara shot juga udah dibilang kan kayak di awal tadi gitu apa banyak shot yang cukup padat lah gitu. Karena memang untuk mengejar dari ekspresi Renata atau Laura Basuki ini di film ini gitu. Lo gimana? Ada sesuatu yang lain nggak yang lo tangkap gitu? Oh gini, ada yang dari suara sebenarnya. Bukan sound design juga, tapi gimana awalnya kan gue bilang itu mau bawa bangun ke nuansa horor. Berarti secara nggak langsung ada intrik-intrik jumpscare. Ya. Nah di sini ada jumpscare yang dipakai malah bukan untuk supernatural tapi buat. Jadi kita harus spoiler juga ya. Jadi ada Ariba itu nyimpen cewek selingkuhan di dalam ruang kerjanya. Nah itu kita nggak tahu ya udah berapa tahun dia nyimpen itu, kita nggak tahu. Tapi selama Renata ada di apartemennya, cewek selingkuhannya ada. Jadi Renata nggak tahu tuh ada cewek selingkuhannya. Jadi jump scare itu dipakai untuk ngeliatin cewek selingkuhannya lewat. Yang untuk nunjukin ke penonton, mau nipu penonton ini hantu atau bukan. Yang akhirnya kita tahu itu bukan hantu gitu. Bukan hantu. Tapi dengan keberadaan jump scare dan keberadaan yang bukan hal supernatural, agak keganggu karena too much. Bahkan shot wine pun, botol wine dikasih jump scare. Gua tahu itu untuk reveal informasi bahwa awalnya botol wine itu nggak ada di situ, tapi tiba-tiba ada. Tapi dengan jump scare yang berlebihan itu terlalu too much. Too much dong. Buat apa gitu? Buat apa wine dikasih jump scare gitu? Kita kan nggak ada takut-takutnya dengan botol wine gitu. Emang mau diapain botol wine gitu kan? Mabok ya gitu, tapi nggak takut. Iya. Ya gitu, jadi, suara tuh benar-benar terlalu berlebihan. Iya. Terlalu berlebihan dalam menggunakan jump scare. Iya. Padahal iya, lihat lagi porsinya. Ini kan psychological thriller gitu, bukan horor gitu. Apakah jangan-jangan dia emang gimana nih belum menampilkan perempuan itu sebagai sesuatu yang menakutkan gitu? Bagi gua ya, menakutkan. Ya, scary ya kalau apalagi lu ngeliat Renata kan, akhirnya spoiler alert juga, akhirnya ngebunuh orang. Ini gitu ya. Nah, kayak serem loh. Ya. Gitu. Tapi kembali lagi ya. Suaranya, penempatan suara sebagai horor itu agak terlalu tidak tepat loh. Tidak tepat pemakaian. Karena kembali lagi ya, ini kan psychological thriller, nggak perlu lah jump scare. Padahal awalnya itu shot openingnya tuh udah ada rumah boneka, yang gua kira tuh bakal terinspirasi sama Hereditary. Hereditary kan slow burn, pacingnya agak lambat dan horor itu nggak pakai jump scare, dia pakai visual bener-bener. Dimana di background tuh ada ghostnya atau hal-hal supernatural, tapi nggak pakai jump scare gitu. Iya, cuma diliatin burem aja. Penonton yang disuruh untuk ketakutan dan melihat ada di belakangnya. Iya, nggak perlu musik berlebihan juga kan? Nah, gua kira awalnya mau kayak gitu. Ternyata ada jump scare dan berlebihan, akhirnya bukan kecewa ya, tapi agak sayang banget nih. Sayang banget ya. Iya, Dengan banget. potensi yang udah oke banget ngebangun isunya gitu kan. Bangun isunya. Iya. Berarti sekarang kita ngomongin tentang kekurangan dari film Si Hidup Semati. Iya, tadi bukannya udah kekurangan ya? Iya, lanjutin ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya gini ya, sebelum ngomongin kekurangan yang lebih luas gitu ya. Apa namanya di dalam interview kemarin, dalam press conference kemarin gitu, Aryu Bayu tuh bikin suatu statement lah gitu. Ya sebenarnya ya itu interpretasi bebas orang gitu. Apa nggak bisa disalahkan dan
apa namanya itu bebas aja gitu. Tapi ketika dia bilang bahwa oh ini mungkin apa namanya bukan male gaze dia bilang, tapi lebih ke female gaze karena yang buat Mbak Upi perempuan sutradaranya gitu. Jadi ini bikin film dari sudut pandang perempuan dia bilang gitu kan. Nah cuman gimana ya? Mungkin kita nggak usah berlarut ngomongin teori male gaze itu apa dan segala macam gitu. Tapi kalau dari secara simpelnya male gaze itu kan sebenarnya bagaimana para pembuat film, terutama laki-laki lah sebenarnya, mengobjektifikasi badan-badan seksual atau tubuh-tubuh perempuan itu dieksploitasi di dalam sebuah film, ditonjolkan lah body part ya, tubuh-tubuh perempuan dari mulai payudara, badan-badan yang seksi dan segala macem. Nah, ketika dipertontonkan ke dalam sebuah bioskop, itu tujuannya untuk menyenangkan penonton laki-laki secara hasrat seksual. Makanya kan ada yang dibilang objeknya perempuan, objek perempuan tapi pasif, subjek laki-laki tapi aktif. Ya kan? Gitu. Nah, terkait dari male gaze tadi gitu yang dibilang sama Aryo Bayu bahwa ini adalah female gaze gitu. Kalau gue pribadi lihatnya sebenarnya filmnya tuh masih male gaze sebenarnya. Karena kita beberapa kali lihat misalnya kayak penggambaran asmara dari Asmara Bigel seksi banget kan. Sesuatu yang emang penggambaran terkait PSK itu pekerja seksual perempuan. PSK ya? Lonte. Gitu. Bener-bener menggambarkan sesuatu yang seksi banget gitu loh gitu. Cuman yang menariknya adalah mungkin bahwa tubuh tersebut memang ditampilkan secara seksi, tapi seperti yang lu bilang tadi bahwa ada penggambaran karakter Renata yang juga digambarkan secara terbuka nih tubuhnya. Tapi kita ngelihat bahwa tubuh-tubuh tersebut, tubuh yang dialami Renata itu penuh luka. Nah, disitulah mungkin yang akan menjadi ketika penonton menonton tubuh perempuan ini bukannya mengalami kesenangan secara seksual, tapi dia justru empati. Oh, rasanya begini ya jadi korban dan segala macamnya dan Nah, ini yang menjadi menarik lah gitu. Gambaran perempuan ketika dialamin secara kekerasan seksual, dia dialamin secara kesakitan lah tubuhnya dan segala macam gitu. Itu yang menjadi menarik gitu. Nah, makanya secara kesimpulan kalau dibilang apakah ini female gaze, ya mungkin female gaze karena yang bikin sebenarnya perempuan. Kalau misalnya alasannya hanya itu saja ya gitu. Tapi secara konsep ya film ini masih terjebak di male gaze, tapi gambarannya yang berbeda gitu loh. Maksudku adalah hubungan male gaze. Maksud gue adalah coba lu ya. Maksud gue adalah hubungan male gaze itu masih tetap ada pada penontonnya gitu loh. Bagaimana penonton mempersepsikan karakter yang ditampilkan di dalam layar gitu loh. Nah, karakter yang kita lihat itu masih yang seksi, yang sesuai stereotip lah gitu dan segala macamnya gitu. Berarti gitu, intinya works nggak disebut female gaze? Works nggak? Iya, balik lagi ya itu kita udah ngomongin perdebatan teorinya lagi lah, jadi panjang lah gitu. Jadi kalau secara kesimpulannya film ini masih dalam tahap yang bisa dibilang male gaze gitu. Cuman representasi perempuannya yang justru berbeda. Ya tadi aku bilang tubuh yang luka dan segala macam gitu. Penonton akhirnya diajak berempati, bukan malah sange dalam tanda kutip ibaratnya kayak gitu. Tapi gue mau berbicara itu juga ya. Sebenarnya emang gue juga setuju ini masih terjebak dengan male gaze. Tapi yang lu bilang bukan berarti sange atau apa, tapi ketika kita nonton di belakang, di kiri, di depan, di kanan, penonton itu masih memberikan komentar ketika ada shot-shot seperti itu. Iya, makanya kan penontonnya sendiri, penonton yang kita alamin ya, kalau penonton yang lain dan kalian yang lagi nonton ini mungkin beda gitu. Berbeda gitu. Soalnya waktu kita nonton masih ada ya semacam diskriminasi lah ya gitu. Sesuatu yang seksi semuanya langsung ada teriakan-teriakan yang ya bisa dibilang catcall ya. Kalau zaman sekarang bilangnya gitu ya gitu. Kayak gitu. Tapi dengan ya teknik-teknik seperti kameranya track down dari tubuhnya Asmara Bigel yang dari dada ke kaki itu kan masih male gaze banget. Masih male gaze banget gitu itu sih. Apalagi kalau close up, liatin, apalagi slow motion ya. Jadi ada adegan di laundry itu ada mereka tuh berdua tuh mabok. Berarti itu dancing, dansa erotis dan pakai slow motion itu kan salah satu
erotisme lah, ya. ya. Apalagi dua cewek yang gua anggapnya ini bakal ke arah lesbi nih. Ternyata enggak. Tapi saat itu momen itu kan ada sisi-sisi penggambaran dari slow motion dengan penggambaran dansa, pelukan. Itu bakal ke arah benar-benar menuruti hasrat cowok. Oke. Nah, tapi sayangnya nih ketika udah menuju ending kita ngeliat kan pada akhirnya ternyata Asmara itu juga jadi salah satu pelaku yang mengambil Edwin sebagai salah satu ibaratnya merebut Edwin lah dari si Renata kan. Makanya dia juga jadi pelaku. Nah, dalam artiannya nih ketika kita ngomongin kekurangan film ini, ketika ngebawa isu yang cukup relate lah dalam kehidupan masyarakat, dan juga lagi viral-viralnya gitu tentang pelakor, tentang dan segala macem. KS. Ya, PKS, kekerasan seksual gitu ya. Kok PKS? PKS apa? Pelaku kekerasan seksual. Oh, oke. Enggak tahu lah. Gua kira tuh partai loh. Lanjut. Nah, intinya adalah sayangnya kekurangan dari film ini adalah saya kira apa namanya? Aku banget ya saya kira. Ya lanjut lah. Apa namanya? Gue nggak tahu ya. Apa di Indonesia tuh harus kayak gimana sebenarnya film-film kayak gini? Iya. Gue kira ini adalah cukup pengen menggambarkan sesuatu yang objektif sebenarnya. Tapi ternyata alih-alih menggambarkan sesuatu yang objektif tersebut terkait korban, pelaku, lingkungannya, semesta dari filmnya. Ternyata penggambaran perempuannya justru terjebak dalam karakter yang cenderung stereotipikal menurut gue. Iya. Karena pada akhirnya si karakter Renata malah membunuh si Edwin. Iya. Oke? Alih-alih si Upi menawarkan Renata tuh jadi sebagai karakter yang cukup bisa bersuara. Oke. Entah melapor, ya ini agak kesannya agak normatif lah ya gitu. Kesannya kayak sosialisasi bahwa kalau ada harus melapor ke pihak yang berwajib juga gitu. Tapi maksudnya adalah walaupun si Upi dalam press conference bilang sebenarnya cara tindakan dia dengan ngebunuh Edwin itu dengan nusuk suatu pisau ke perutnya itu adalah salah satu bentuk cinta. Gitu dan segala macam gitu. Nah, ini yang sebenarnya menurut gua adalah karakter yang cenderung stereotipikal. Nah, padahal isu yang ditawarkan gua kira akan menawarkan suatu bentuk resolusi gitu ketika ada perempuan yang ngalamin kekerasan seksual dan segala macam kayak gitu sih sebenarnya. Dan termasuk Asmara dan segala macam justru jadi pelaku juga gitu loh di dalam film tersebut gitu. Tapi gua kurang setuju sih. Kenapa? Jadi endingnya bagi gue itu semacam gue tidak menganggap membunuh si Areba itu sebagai intrik kriminal. Tapi gue nganggapnya itu secara metaforik sebenarnya. Jadi kalau lu nganggap itu jadinya stereotipikal jadinya pelaku, atau lu nganggap itu si Renata akhirnya jadi gila, skizo, jadi bukan lagi ke arah gerakan feminisme misalnya. Ya itu emang efeknya kan. Efeknya. Makanya dia jadi gila, efek dari kekangan tersebut juga. Ya. Tapi gue nganggap itu sebagai pencerahannya si Renata. Dia tuh berhasil membunuh objek yang selama ini mengekang dia. Jadi gue tidak menganggap itu sebagai aksi kriminal. Tapi sebagai adegan metaforik lah. Akhirnya dia membunuh apa yang selama ini mengekang dia. Dia bebas dan akhirnya dia juga menangis kan karena ada bisa anggaplah menangis bahagia atau dan lain-lain. Jadi gue tidak menganggap itu sebagai apa yang lu bilang tadi stereotipikal pelaku, bukan kriminal lah gitu ya. Gue tidak menganggap itu kriminal karena filmnya sudah dibangun secara metaforik menurut gue. Dengan dunia yang tidak realistis, dunia yang berada di bayang-bayang mimpi, kan kita ngeliatnya mind bending ya, berarti di alam mental ya. Jadi gue nganggap Areba ini bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai setan. Udah keren-keren loh, ini namanya keren-keren ini. Gue udah ngomong keren-keren loh. Sebagai apa tadi gue bilang apa? Sebagai objek rintangan yang akhirnya diselesaikan. Obstacle. Obstacle, ya, itu dia.
Jadi gue tidak menganggap ini akhirnya terjebak dengan apa feminisme atau apa maskulinitas atau apa. Gue menganggapnya sebagai dunia idealnya Renata sekarang. Itu dunia mental idealnya Renata. Seperti apa tuh dunia idealnya? Dengan membunuh. Itu jadi capai titik idealnya lah ya. Iya. Membunuh itu gitu. Ya, membunuh. Tapi membunuhnya bukan berarti membunuh secara kriminal ya, tapi membunuh Metaforik. metaforik ya. Gitu. Oke. Nah, Gue tidak setuju di situ. Ya udah tidak apa-apa juga itu. Kalau tuh menerima sih, Karena cukup banyak lah film-film yang akhirnya nunjukin apakah pada akhirnya kebebasan perempuan itu ditujukan dengan cara femme fatale kayak tadi lah gitu. Oke. Dia yang pada akhirnya berkuasa, dia secara naratif menang. Kayak apa? Thelma and Louise gitu kan. Tahun 1991 gue lupa filmnya. Sebenarnya di ending juga dia tuh kan sebenarnya lari dua orang cewek gitu kan, terus jatuh ke jurang lah gitu. Nah, walaupun jatuh ke jurang itu juga jadi ada dua persepsi kan sebenarnya. Itu sebagai salah satu bentuk menyerahnya mereka, apa dengan jatuh jurang itu sebagai salah satu bentuk kebebasannya mereka. Karena mereka nggak mau dikejar polisi, karena polisi kan menggambarkan otoritas kan. Kayak lo harus patuh sama normalitas dan segala macam. Nah, kaitannya sama Shadow of Mati, apa namanya? Nah, apakah pada akhirnya ending-ending yang seperti ini itu adalah apa ya? Makanya dibilang sebagai satu bentuk stereotipikal, karena apakah ending-ending yang perempuan pada awalnya dikekang harus dirayakan seperti ending-ending yang seperti ini? Harus dirayakan seperti ending-ending yang cukup metaforikal. Apa dengan membunuh dan segala macam gitu. Kalau ini kok beda lagi konteksnya, kalau ada kaitannya dengan sosial, bukannya pada akhirnya itu yang membentuk stereotipikal masyarakat terkait menjadi perempuan. Makanya kan si Upi bilang ya tentang pernikahan dan segala macam itu jadi dogma, dia bilang kayak gitu. Dalam ajaran salah satu agama dia juga bilang perempuan yang kalau misalnya sampai cerai itu perempuan yang nanggung, makanya perempuan harus punya usaha yang lebih untuk mempertahankan pernikahannya dalam film tersebut kan dia bilang gitu. Nah, apakah harus endingnya selalu seperti itu? Makanya gue sebut sebagai karakter yang terjebak pada stereotipikal gitu sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya ya nggak harus utopis dengan kayak wah saya berhasil kabur lah tidaknya. Kita bikin ending yang berbeda. Dia kabur dari suatu rumah tersebut, kemudian lapor ke polisi, kemudian menuntut gitu ya jasa hakim, akhirnya Edwin di penjara gitu. Terus dia itu bukan sinus mati, itu penjara seumur hidup gitu ya. Oke. Ya jadi kayak gitulah gitu jadi ada ya ending ini jadi cukup inilah ya menggambarkan banyak interpretasi terkait penontonnya gitu. Cara bagaimana penonton kemudian memaknai arti meaning dari ending film Shadow of Mati, sehingga apa sih yang dimaksud dan bagaimana sih menjadi perempuan yang ketika mengalami suatu kekerasan rumah tangga lah, KDRT lah gitu. Dan ini salah satu nilai plus lah dari film ini. Iya, ini yang jadi nilai plus lah gitu. Menunjukkan atau menggambarkan ceritanya lebih kepada visualnya menurut gue. Tidak hanya verbal, jadi kitanya harus jeli, harus melatih lah, istilahnya melatih pembacaan kita melatih filmnya. Semoga penonton Indonesia bisa paham lah gitu ya. Iya, karena bisa paham. Pak Paros bilang ini film nggak berat. Nggak berat. Gitu. Padahal berat ya. Oke. Jadi secara kesimpulan, sebetulnya secara kesimpulan film ini jadi cukup menarik karena berhasil menggambarkan sudut-sudut atau permasalahan-permasalahan dari perempuan yang lainnya. Kita lihat sebenarnya udah banyak kan kayak Kamila Andini di Yuni dan segala macamnya, terus Mauli Surya lah misalnya yang sangat-sangat fatal banget gitu di Marlina misalnya. Nah, dengan permasalahan yang cukup urban di perdesaan juga banyak sebenarnya. Ini jadi cukup gambaran yang baru juga sebenarnya atau yang lain dari permasalahan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bahkan dunia sebenarnya terkait kekerasan seksual, dan itu dialamin banyak perempuan-perempuan di luar sana gitu kan. Nah, ini menjadi sisi menarik dari film ini gitu. Dan berikutnya jadi cukup kaget juga gitu dengan Star Vision, Pak Arwes berani nih memfilmkan film ini gitu loh. Cukup apresiasi kita ya. Apresiasi juga sih ke Pak Arwes lah gitu ya. Sehingga film ini supaya ringan juga, nggak berat gitu. Iya, berat. Apresiasi juga ya filmnya mau gitu ya dia ya. Mau mendana, bukan mendanai, maksudnya
memproduksi film ini. Sampai dia nggak libur kan katanya. Iya, mau liburan ke luar negeri ya. Iya, dia bilang ini kan ada lagu Elvis. Oh iya, Elvis. Kan Falling in Love with You. Ya? Falling in Love with You. Dia bilang Upin itu pengen banget katanya. Iya. Cuman sayangnya agak sulit karena Elvisnya udah mati jadi mereka ke kuburan. Nah, sehingga dia membatalkan liburan ya kan, demi supaya dapat izinnya filmnya. Cuman yang menarik pemaknaannya beda kata orang. Lagu ini di Crazy Rich Asian sesuatu yang happy, tapi kok di film ini jadi sesuatu yang suram gitu. Nah, itu yang menarik. Nah, itu cara yang Upi apresiasinya bisa membuat lagu jadi maknanya beda. Jadi terasa seram. Jadi kontradiktif. Yang happy can help falling in love with you, can help killing you. Ya gitu. Okay. Ya gitu, kita apresiasi lah film-film komersial gitu ya. Mau berani untuk membuat film-film yang harus mikir ya, bisa dibilang harus mikir. Ya cukup ekstra mikir dikit lah. Enggak. Kita nggak hanya duduk menikmati dengan popcorn karena gini dulu, seperti yang udah dibilang tadi, filmnya kan lebih banyak ke arah visual ketimbang verbal. Jadi ya kita harus jeli gitu. Jadi apalagi jeli melihat Asmara Bigel ya. Ya, sekalian curhat ya. Iya. Biar enak. Jeli banget gua melihat Asmara Abigail gitu. Ya. Sampai ada yang berdiri gitu di bawah. Ya. Jadi overall sebenarnya film ini cukup menarik lah untuk ditonton dan jadi salah satu alternatif. Dan dibilang pembaruan sih enggak ya, mungkin pembaruan karena tampilan perempuan ini mungkin banyak gitu ya. Tapi jadi cukup menarik lah gitu. Sebagai salah satu bahan tontonan terkait melihat perempuan dari sisi lain lah gitu. Ada permasalahan tentang KDRT yang seharusnya kita harus lebih aware, lebih peduli lagi nih gitu. Seperti karakter Asmara gitu. Walaupun pada akhirnya dia di ending seperti itu. Begitu sih film ini. Cukup menarik sih. Jadi kesimpulannya lagi ikutin. Suka atau enggak lo? Iya seperti dibilang di awal 3,5 untuk film. Iya suka atau enggak, bukan angka. Gua nggak nanya angka. Suka atau enggak? Dibilang suka ya suka. Gitu. Cuman ya suka. Suka ya. Suka. Recommended untuk ditonton nggak bagi teman-teman di rumah? Sangat ya. Oke. Nggak mau nanya gue? Ya gimana? Tanya dong. Ya. Gue sih suka ya. Kita lagi dong. Direkomendasiin nggak buat teman-teman? Sangat. Kan dia bilang tadi. Lu nanya gua. Gimana? Gua nanya lu. Udah tadi. Iya, sangat recommended gak ditonton film ini? Oh sangat. Udah gitu aja. Gua Adin. Gua Billy. Jangan lupa saksikan review klub lain-lainnya dari filmmaker Indonesia yang akan ngebahas dari segi teknis, naratif, hingga pemaknaan yang udah kita bahas. Mantap. Sehingga jadi menarik nih tontonan kita. Gitu sih. Gitu, jangan lupa nonton juga ya film-film Indonesia yang berbobot, berbubut. Ya, seperti itu. Jangan lupa nonton ya.